House of Healing. Home. Enthusiasm. Attitude. Loyalty. Integrity. Networking. Glory. House of Healing. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara. Bagi kita yang sudah cukup lama berada di gereja GBI Gatsu, mungkin sudah paham kenapa kita menekankan sekali tentang penyembahan. Tetapi bagi generasi yang baru, anak-anak muda, mungkin masih bertanya, kenapa sih kita harus menyembah Tuhan? Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas ada 5 alasan kenapa kita menyembah Tuhan. Alasan pertama yaitu saudara dan saya diciptakan untuk memuliakan Dia. Di dalam ayat Yesaya 43 ayat 6-7 dikatakan bahwa aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Ayat ini mengajarkan bahwa hidup kita seharusnya membawa kemuliaan bagi Tuhan. Ada banyak cara untuk kita menyembah Tuhan. Salah satu cara yang akan kita bahas hari ini adalah dengan menyembah Tuhan lewat suara kita. Bayangkan,
betapa spesialnya manusia, diciptakan dengan pita suara dan kemampuan artikulasi nada. Bahkan telinga kita bisa membeda-bedakan melodi. Kita diciptakan dengan tangan dan kaki tentu untuk bergerak dan berjalan. Nah, sekarang kita menggunakan semua pemberian Tuhan, baik suara, telinga, tangan, dan kaki untuk memuliakan Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Alasan kedua kenapa kita menyembah Tuhan adalah karena Dia telah melakukan perkara yang besar dalam hidup setiap kita. Kita telah ditebus dan menjadi umat kepunyaannya. Mari kita baca di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kalau kita baca bahasa Inggrisnya dari terjemahan NIV, dikatakan, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness. Wow, kita dipanggil dan dipilih untuk mendeklarasikan puji-pujian tentang Allah yang begitu besar dan luar biasa. Tapi bagaimana kita mendeklarasikan puji-pujian tentang Allah? Yaitu dengan memuji dan menyembah Dia dengan segenap kekuatan kita. Tuhan Yesus menebus saudara dan saya di atas kayu salib supaya kita dipindahkan dari kerajaan gelap kepada terangnya yang ajaib. Keselamatan itu mahal harganya, dan kita tidak mampu membayar itu. Tetapi karena kasih karunia dan melalui imanlah kita diselamatkan. Dan respon orang percaya yang sudah diselamatkan seharusnya adalah untuk mengisi hidupnya dengan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Alasan ketiga kenapa kita menyembah Tuhan adalah karena itu perintah Tuhan sendiri. Di dalam kitab Mazmur 150, kalau kita baca, ada banyak sekali kata-kata pujilah. Bahkan ada lebih dari 10 kali kata pujilah digunakan dalam Mazmur 150. Saya bacakan beberapa. Pujilah Tuhan dengan tiupan sangkakala, dikatakan di ayat 3. Ayat 5 berkata, pujilah Tuhan dengan ceracap yang berdenting. Dan di ayat 4 dikatakan, pujilah Tuhan dengan rebana dan tari-tarian. Kalau bahasa Indonesia menggunakan imbuhan akhirlah, artinya itu adalah perintah. Mazmur 103 ayat 1 juga berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Bukan hanya dengan alat musik dan tari-tarian, tapi kita juga memuji Tuhan dengan segenap jiwa dan batin. Itulah mengapa gereja kita menekankan sekali dalam hal pujian dan penyembahan. Mungkin sebagian kita berkata, tapi suaraku tidak bagus, atau saya tidak suka bernyanyi. Apapun alasan kita, suka atau tidak suka, perintah Tuhan tetap sama. Pujilah Dia. Memuji dan menyembah Tuhan bisa dikatakan sebagai sebuah ketaatan kepada firman Tuhan. Dan kita tahu, ketaatan kepada perintahnya membawa berkat tersendiri. Alasan keempat, mengapa kita menyembah Tuhan adalah karena Dia begitu senang melihat anak-anaknya menyembah dan memuji Dia. Di dalam Mazmur 147 ayat 1 dikatakan, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah. Selama ini mungkin kita melihat penyembahan dari sisi manusianya, di mana kita yang membawa persembahan ke mezbah Tuhan, kita yang bekerja dan mengusahakan. Tetapi Tuhan senang melihat penyembahan dari anak-anaknya, sama seperti sepasang orang tua yang menerima kasih dari anaknya. Alasan kelima dan yang terakhir adalah karena di sorga nanti akan ada puji-pujian untuk selama-lamanya. Ayatnya di dalam Wahyu 5 ayat 13 dikatakan, dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga, dan yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta, dan bagi anak domba, adalah puji-pujian, dan hormat, dan kemuliaan, dan kuasa sampai selama-lamanya. Kita menyembah Tuhan karena kita sedang mempersiapkan untuk kekekalan nanti. Kalau di dunia ini kita tidak suka dan tidak mau menyembah Tuhan, bagaimana nanti di sorga? Dengan itu, saya rangkum ada 5 alasan kenapa kita menyembah Tuhan. Yang pertama adalah karena kita diciptakan untuk kemuliaan namanya. Yang kedua adalah karena kita telah ditebus lunas oleh darahnya. Yang ketiga adalah karena Tuhan memberikan perintah untuk memuji Dia. Yang keempat, karena Allah senang mendengar umatnya memuji dan menyembah Dia. Dan yang kelima adalah karena kita akan menyembah Tuhan dalam kekekalan untuk selama-lamanya.
Saya berdoa, memasuki tahun paradigma yang baru, kita semua semakin bersuka di dalam hadirat Tuhan dan hidup intim dalam pujian dan penyembahan kepadanya. Haleluya, amin. Saudara, untuk artikel selengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Shalom. Haleluya, Tuhan Yesus baik, amin. Saya juga mau menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah, yang mengikuti live streaming hari ini. Shalom, haleluya. Tuhan kita dahsyat, amin. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita berdoa. Shalabarabataka shikarabarabarabarabarabara. Besar anugerah-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Kami tahu kami ada sampai hari ini semua karena kebaikan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kami. Sungguh kami mengucap syukur betapa Engkau baik ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu hari ini dan sampai selama-lamanya. Dan kami mau katakan pagi hari ini, kami mau menyembah Engkau ya Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik bagi-Mu. Ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Yes Lord. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam
dahsyat, Engkau Amin. layak ditinggikan, Amin. Engkau layak diagungkan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan, tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Tuhan kita maha besar. Amin. Amin. Yes. Mari sama-sama tepuk tangan untuk Tuhan. Yes. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Haleluya. Yang mencipta dunia ini, yang bentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya sama-sama. Dengan bersuka bernyanyilah, yang bentuk keselamatan puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Apakah Tuhan Raja Maha Besar? Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Raja Maha Besar, Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Yang mencipta dunia ini, yang bentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, yang bentuk keselamatan puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar, yang mencipta dunia ini, yang mencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Bersama-sama dengan bersuka bernyanyilah, yang bentuk keselamatan puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, yang bentuk keselamatan puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan kita Maha Besar. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Oh ya rabataka shandara. Hurabarabarabara. Shandarabarabarabara. Shalabarabarabara. Kami mengagungkan kebesaran-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau yang besar dalam hidup kami ya Tuhan. Shalabarabarabara. Shalabarabarabara. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan,
menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Engkau Allah yang maha kuasa, maha besar, dan Engkau Allah yang patut dimuliakan dari hidup kami. Sekarang Tuhan berfirmanlah kepada kami, pakai hamba-Mu ini, urapi hamba-Mu, kuduskan dengan darah Yesus. Kami semua yang hadir siap diberkati dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur, sama-sama kita katakan amin. Amin. Setelah duduk Bapak Ibu, shalom. Baik Bapak yang hadir di onsite maupun yang sedang ikut live streaming, hari ini tema firman Tuhan kita yaitu 4J. Pertanyaannya, apa itu 4J? J yang pertama Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu sudah tahu, yang kita ambil dari kitab Amsal 4 ayat 23 yang mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Bapak Ibu Tuhan, hari ini kita diingatkan, yaitu tentang bagaimana kita harus bisa menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ dikatakan terpancar kehidupan. Bapak Ibu Tuhan, betapa pentingnya dalam hidup kita ini, kita harus bisa menjaga hati ini setiap hari Bapak Ibu. Kita tahu Bapak Ibu Tuhan, ada dua tempat yang strategis yang iblis seringkali mengintimidasi hidup kita. Yang pertama, iblis masuk melalui pikiran kita. Yang kedua, iblis masuk melalui hati kita. Jadi pentingnya hati kita ini dijaga. Dengan apa? Dengan minta pertolongan kekuatan dari Tuhan. Kita mesti jaga hati kita. Dimana kita mau menjaga hati kita dari yang namanya kepahitan. Artinya orang Kristen tidak boleh hidupnya diwarnai hidupnya dengan kepahitan. Satu kali Bapak Ibu Tuhan, ada seorang anak yang mengalami kepahitan sama orang tuanya. Kenapa? Karena kalau orang tuanya sedang ribut sama mama, jadi mama papa kalau ribut, mama itu pasti dipukul sama papahnya. Dia mengalami kepahitan. Dan sampai beberapa tahun dia nggak pernah menyapa papanya. Kenapa? Karena ada kepahitan. Tapi kita bersyukur, satu kali dia dijamah Tuhan. Hatinya dipulihkan. Dan sejak itu hubungan dia dengan orang tuanya, terus kepada papanya, dipulihkan. Bapak Ibu Tuhan, kita sebagai orang Kristen gak boleh hidup dengan kepahitan. Jaga hati kita ini baik-baik. Kepahitan ini bisa ada dalam segala aspek hidup kita. Dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, bahkan dalam pelayanan pun Bapak Ibu. Kepahitan itu bisa ada dalam kehidupan setiap kita. Dan perlu kita ketahui, kalau kita sebagai pelayan Tuhan ada kepahitan, sebaiknya kita gak boleh melayani dulu. Kita bereskan dulu hati kita. Sebab kalau hati kita pahit, yang keluar tuh hal yang pahit dari hidup kita. Makanya betapa pentingnya kita menjaga hati kita. Dari yang namanya kepahitan. Kemudian dari yang namanya keangkuhan, kesombongan. Bapak Ibu Tuhan, Alkitab berkata Tuhan itu tidak suka dengan orang yang sombong. Kalau Bapak Ibu diberkati Tuhan, jangan kita sombong. Ingat, kita ada hari ini itu karena anugerah Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan. Jangan kita sombong. Bapak Ibu, kita bersyukur COVID-19 membuat orang jadi gak sombong Bapak Ibu. Ya, semuanya runtuh. Ya, dengan COVID-19 yang gak pernah kita duga sebelumnya. COVID-19 membuat orang jadi runtuh. Makanya biarlah kita mau jaga hati kita, jangan kita sombong Bapak Ibu. Tidak ada yang bisa kita banggakan. Kita bisa ada sampai hari ini. Sekali lagi itu karena anugerah Tuhan yang besar. Kemudian jaga hati kita dari iri dan dengki. Bapak Ibu, kita jangan iri dan dengki. Kita kadangkala bisa iri lihat orang lain Bapak Ibu. Ya. Alkitab bilang begini. Jangan iri kepada orang berdosa. Tapi takutlah akan Tuhan senantiasa karena masa depan sungguh ada. Kita kadang bisa iri Bapak Ibu. Kita berkata, Tuhan, aku ini udah melayani Tuhan. Aku ini sudah menjadi pengikut Tuhan. Aku setia datang beribadah kepada Tuhan. Tapi Tuhan lihat, orang yang gak mengenal Tuhan hidupnya lebih diberkati.
Ingat Bapak Ibu, Alkitab berkata, jangan iri kepada orang berdosa, tapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada. Jangan iri Bapak Ibu, apalagi dengki. Alkitab memberi contoh, Saul dengki sama Daud. Ya, ternyata dengki itu jahat Bapak Ibu. Sampai Daud mau dibunuh oleh Saul karena ada hati yang dengki. Makanya kita mau jaga hati kita, jangan ada iri dan dengki. Kemudian jangan biarkan kita tawar hati Bapak Ibu. Keadaan yang sulit yang kita alami, mungkin kita kena dampak dari COVID-19 ini, membuat kita bisa jadi apa? Tawar hati. Makanya Alkitab bilang, janganlah kita mau dikuasai ya dengan hatinya, akan bisa menjadi kenyataan buat hidup kita. Makanya hati-hati dengan lidah kita. Alkitab berkata, jaga lidahmu. Ini lidah mesti dijaga Bapak Ibu. Makanya orang Kristen mesti bisa menjaga perkataannya. Tidak boleh kita memperkataan perkataan dusta, perkataan bohong. Apalagi orang Kristen menjadi penyebar hoax. Kita orang Kristen harus bisa menjaga, jangan jadi orang yang suka menjadi penyebar hoax, berita yang tidak benar. Hati-hati Bapak Ibu. Hoax itu jahat. Hoax itu berbahaya. Ada ungkapan mengatakan, perkataan bohong yang diucapkan seringkali itu bisa menjadi satu kebenaran. Itu bahaya loh Bapak Ibu. Sesuatu yang bohong yang akan diungkapkan, dinyatakan, diucapkan berkali-kali, itu bisa jadi satu berita kebenaran, padahal itu satu kebohongan. Hati-hati Bapak Ibu. Di Amerika Serikat Bapak Ibu, ada seorang bernama George Taney Jr. Dia seorang anak kulit hitam yang mati di kursi listrik dalam usia muda. Dia di masa remajanya, dia mati di kursi listrik karena ada orang kulit putih yang menyebarkan berita hoax bahwa dia adalah seorang pembunuh. Bayangin Bapak Ibu, setelah 70 tahun peristiwa terjadi, hakim mulai membuka datanya kembali. Ternyata George Taney Jr. dia tidak bersalah. Karena ada orang yang menyebarkan berita hoax, kebohongan. Dia mati di kursi listrik pada saat itu. Bapak Ibu, jaga lidah kita baik-baik. Orang Kristen harus bisa menjaga lidah baik-baik. Situasi sulit seperti ini pun, dalam masa si Omikron, ya, tinggal kita panggil tante Ominya biar si Omikron pulang, Bapak Ibu ya. Ya, kita tetap mesti bisa jaga lidah baik-baik. Ya, kita keluarkan perkataan-perkataan iman, amin. Dan kita percaya Omikron pasti akan berlalu. Kita katakan dengan iman kita, jadilah seperti perkataanmu, jadilah seperti imanmu, kata Alkitab. Yang ketiga, jaga langkah kita Bapak Ibu. Amsal 4:27 berkata, jagalah langkahmu, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kita mesti menjaga langkah kita kemanapun kita pergi Bapak Ibu. Ini penting Bapak Ibu. Seringkali kita sebagai anak Tuhan dalam keadaan terjepit, terdesak, kita bisa menyimpang dari jalan Tuhan. Bapak Ibu, bukankah kitab Yosua 1:7 mengatakan, Yosua, jangan engkau menyimpang ke kanan ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun kau pergi. Jaga langkah. Langkah kita ini mesti dijaga Bapak Ibu. Kita pergi kemanapun kita mesti jaga langkah kita baik-baik. Orang tidak tahu apa yang kita perbuat, tapi Tuhan tahu apa yang kita perbuat, yang kita lakukan dalam hidup ini. Jadi kita gunakan langkah kita dengan sebaik mungkin, supaya melalui hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu Tuhan, kita jaga langkah kita baik-baik. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Sekali lagi saya katakan, kita kok udah kepepet Bapak Ibu. Bahasa Jermannya kefefet. Orang udah kefefet, mefet. Bapak Ibu, kita bisa menghalalkan segala cara. Tapi hari ini kita mau jaga terus langkah kaki kita. Kita percaya kalau kita tetap di jalan Tuhan, Tuhan pasti bertanggung jawab dengan hidup kita. Yang penting kita ada dalam jalannya Tuhan. Yang Tuhan mau buat hidup kita orang yang percaya kepadanya. Yang keempat, yang terakhir, 4J yang terakhir, yaitu jaga tubuh kita Bapak Ibu. Tubuh kita ini mesti dijaga Bapak Ibu. Ya.
Bagaimana kita bisa memuliakan Allah kalau tubuh kita nggak dijaga? Ya, kalau tubuh kita nih nggak sehat, bagaimana kita bisa memuliakan Allah, Bapak Ibu? Tuhan menebus kita mati di kayu salib. Dia tidak hanya menyelamatkan kita dari api neraka, tapi juga dia inginkan kita supaya menjaga tubuh, supaya tubuh kita bisa memuliakan Tuhan. Bapak yang Tuhan, mari kita gunakan tubuh kita ini sebaik mungkin. Jangan kita rusak tubuh kita. Ya, jangan berpikir Bapak Ibu, makanan tuh gak bisa merusak. Makanan juga bisa merusak loh tubuh kita. Kalau kita nggak kontrol makanan kita baik-baik, itu bisa merusak tubuh kita. Bahkan pelan-pelan dia bisa membunuh tubuh kita. Pelan-pelan. Ya, makanya tubuh kita ini mesti dijaga. Bukan saya ngomong gini mentang-mentang saya kurus. Enggak Bapak Ibu. Saya juga pengen gemuk, cuman gak bisa gemuk-gemuk Bapak Ibu. Dan pun diketahui, saya bukan cacingan Bapak Ibu ya. Ya. Tapi orang bilang, saya bingung nih sama Pak Kiki. Badannya begini yang gak berubah-ubah dari dulu. Saya bilang, betul Pak, ada dua yang gak pernah berubah. Tuhan Yesus dan saya. Saya bilang, Bapak Ibu Tuhan, kita mesti jaga tubuh kita baik-baik. Saya juga Bapak Ibu berusaha untuk bisa menjaga tubuh saya baik-baik. Ya, saya termasuk orang jaga makan loh. Bapak Ibu, saya makan tuh saya jaga banget Bapak Ibu. Ya, apalagi yang makan makanan yang berbau-bau itu saya nggak makan Bapak Ibu. Ya, lebih baik saya makan makanan sehat saja Bapak Ibu. Ya, jadi kita perlu jaga tubuh kita. Sebab dengan tubuh kita bisa memuliakan Allah. Amin Bapak Ibu. Ya, bukankah Alkitab mengatakan demikian? Supaya dengan tubuh kita bisa memuliakan Allah kita. Mari kita gunakan tubuh kita yang Tuhan berikan sampai hari ini. Kita jaga sebaik mungkin Bapak Ibu, sebaik mungkin. Ya, biar kita mau mempergunakan tubuh kita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berbahagialah kita yang menerima Tuhan serta melakukannya. Amin. Bapak Ibu, kita tundukkan kepala sejenak. Kita mau berdoa. Tuhan, mau berdoa buat seluruh jemaat GB Pondok Indah yang sedang mengikuti live streaming saat ini maupun yang ada di tempat ini. Berkat-Mu ada buat mereka sekalian Tuhan. Hamba berdoa berkati pekerjaan mereka, usaha, dagangan, rumah tangga dan studi anak mereka. Lindungi kami semua dari virus corona, virus apapun, sehingga kami semua aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Berkat-Mu ada buat seluruh jemaat GB Pondok Indah di tempat ini Tuhan. Tuhan yang melindungi mereka, menjaga mereka dengan kesehatan dari Tuhan. Tuhan, kalau mereka sedang punya masalah hari-hari ini, kami percaya Tuhan bisa memberikan mereka jalan keluar. Mereka berikan kemenangan dan pertolongan. Bahkan yang sakit kami imani oleh bilur-bilur Yesus, mereka dapat disembuhkan oleh kuasa bilur secara ajaib dan sempurna Tuhan. Makasih Tuhan, jemaat ini adalah milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Hamba berdoa berkati Pak James Selo Pranoto sebagai gembala tempat itu, berkati keluarganya, berkati kesehatannya, berkati seluruh tim pengembalaan yang ada di tempat ini yang hamba tidak sebutkan nama mereka satu persatu. Tuhan, pakai mereka, urapi mereka, biar di tempat ini banyak jiwa dimenangkan untuk kerajaan Allah di muka bumi ini. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Roh Kudus meteraikan benih firman-Mu dalam hidup kami, dan kami boleh jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati Bapak Ibu semua. Puji Tuhan. Haleluya, terima kasih Bapak Pendeta Kiki Tahyadi untuk firman Tuhan yang luar biasa memberkati kita pada pagi hari ini. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman. Ya, sambil pengumuman dibacakan, Bapak Ibu bisa memberikan persembahan melalui barcode yang sudah tersedia, maupun kalau misalnya ada yang tunai bisa dengan kotak persembahan yang ada di belakang. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pengumuman untuk Minggu 13 Februari. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih buat Bapak Pendeta Kiki Cahyadi. Tuhan memberkati pelayanan dan keluarga Bapak. Selanjutnya
Bapak Ibu dapat memberikan persembahannya dengan melalui QR Code yang sudah tersedia di bangku-bangku di depan Bapak Ibu Saudara. Dengan langkah-langkah pertama, membuka aplikasi M-Banking atau aplikasi yang Bapak Ibu gunakan. Di bagian bawah QR Code itu diklik, lalu ada kamera berfoto untuk barcode untuk melakukan scanning. Lalu masukkan jumlah persembahan dan masukkan password dan ada tulisan berhasil. Demikian untuk pengumuman ibadah minggu depan tanggal 20 Februari. Link pendaftaran akan dibagikan melalui sekretariat gereja dan kami masih tetap membatasi kehadiran kuota dan akan diumumkan selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa. Katakan sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihi-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan buat berkat-Mu, buat kesempatan buat kami, buat pada hari ini untuk beribadah baik secara onsite maupun secara live streaming ya Tuhan. Kami percaya Bapa semua adalah campur tangan-Mu, kasih karunia yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat setiap firman yang telah kami dengar ya Tuhan. Biarlah firman itu boleh Kau materaikan ya Roh Kudus dalam hati setiap kami yang telah mendengarkan. Dan biarlah firman itu boleh berakar sedemikian dalam kehidupan kami. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman dan bukan hanya pendengar-pendengar belaka. Terima kasih Tuhan, mari Roh Kudus pimpin setiap langkah kami, setiap tindakan kami, setiap apapun kami lakukan ya Tuhan. Yang kami boleh menjaga hati kami, boleh menjaga setiap perkataan kami Tuhan. Boleh menjaga langkah-langkah kami Tuhan. Dan kami boleh berjalan di dalam kebenaran, di dalam perkenanan-Mu ya Bapa. Dan kami juga boleh menjaga setiap tubuh kami. Dan kami boleh mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang sempurna bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan. Kami berdoakan buat Bapak Pendeta Kiki Cahyadi yang telah menyampaikan firman. Kami mengucap terima kasih Bapak, kami memberkati Bapak Pendeta Kiki dalam pelayanannya Bapak. Dalam setiap apapun yang dia lakukan, dikerjakan boleh berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapa, Kau berkati Pak Pendeta Kiki dengan seluruh keluarganya Tuhan. Tutup dengan kuat kuasa darah Yesus yang sempurna dalam segala setiap langkah kehidupannya Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat Bapak Pendeta James Selo Pranoto serta seluruh keluarganya Tuhan sebagai gembala kami di Pondok Indah dan juga Kepala Rayon 1A. Dalam setiap langkah-langkahnya Tuhan, kami memberkati Bapak Pendeta James dalam pelayanannya, dalam setiap apapun dikerjakannya boleh berhasil. Hikmat marifat yang datang daripada-Mu ya Roh Kudus boleh menyertai Bapak Pendeta James di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk pengurus keluarga ini Tuhan, dengan kuasa darah Yesus yang sempurna dalam menuntun setiap kami jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Tuntun kami menyampaikan isi hati-Mu Bapa dalam setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat gembala sidang kami Bapak Pendeta Niko Nyotora Harjo beserta keempat wakilnya dan seluruh keluarganya Bapak. Kira Kau tutup bungkus beri kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita yang datang daripada-Mu Tuhan. Dalam juga membimbing setiap kami jemaat-Mu yang bernaung di dalam GBI Gatot Subroto ini Bapak. Dalam menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, lebih lagi Tuhan. Dan kami juga boleh mendengarkan lebih lagi
visi dan misi yang datang daripadamu melalui Bapak Pendeta Niko Joto Raharjo. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat keadaan di negara Indonesia ini Bapak, yang mana COVID-19 mulai kembali naik. Tapi kami percaya bahwa Engkau tetap pegang kendali ya Bapak. Kami perkatakan kepada COVID-19 untuk diam dan tenanglah di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Tuhan Yesus, Kau jamah setiap kami, setiap orang yang sudah terpapar COVID. Kami percaya Bapak, kami oleh bilur-bilur Yesus Kristus, kami sudah disembuhkan di dalam nama Yesus. Kami perkatakan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau berkati Tuhan setiap rumah sakit atau dokter-dokter atau perawat-perawat yang merawat setiap pasien-pasien COVID-19 ini, atau mereka yang isoman juga Tuhan. Kau jaga, tutup bungkus lindungi dengan kuat kuasa dari Yesus yang sempurna di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa Surgawi Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat setiap jemaat-Mu, baik yang hadir secara onsite maupun secara live streaming. Kami percaya Tuhan, Kau mau berkati dalam setiap keadaan, Kau memberi jalan keluar Tuhan. Kami percaya Tuhan, biar kami boleh tetap memandang wajah-Mu dalam iman, mata iman kami Tuhan. Dan kami setiap percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan setiap anak-anak-Mu Tuhan sampai pada kesudahan zaman. Terima kasih Tuhan, mereka yang sedang sakit, kami perkatakan di dalam nama Yesus, jadilah sembuh oleh bilur-bilur Yesus Kristus. Mereka yang sudah menghadapi masalah, kami percaya bahwa Engkau sudah menyediakan jalan keluar. Mereka yang butuh Engkau dalam setiap perkara, mereka boleh tetap bersemangat, boleh tetap percaya bahwa Engkau lah selalu memberikan jalan keluar bagi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap hamba-hamba-Mu, para pengerja Tuhan, biar tetap unity yang kudus ada di antara kami ya Tuhan. Ikat kami semua dengan tali kasih-Mu Tuhan, yang kami boleh tetap saling menyokong, membantu dalam melayani kerajaan-Mu Tuhan, memperluas kerajaan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat persembahan yang telah diberikan, biarlah persembahan itu boleh dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu sampai ke ujung-ujung bumi Tuhan, boleh menyampaikan kabar keselamatan sampai ke ujung dunia, sampai kesudahannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan sebelum kami berpisah, kami rindu menerima berkat yang datang daripada-Mu. Mari Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita yang kudus di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dan sukacita yang daripada Bapa Surgawi. Kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai setiap kekasih-kekasih Tuhan di tempat ini, mulai hari ini sampai kita semua diangkat dan dijemput bersama-sama di awan-awan yang permai, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Dan kita semua yang percaya dan penuh pengharapan, kita katakan bersama-sama, amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom yang di rumah-rumah semua. Haleluya, amin.